Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan sedikit berkongsi kepada korang macam mana awal mulanya saya belajar bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ni. Buat korang yang belum subscribe, silakan tekan butang subscribe yang ada di bawah video ni agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru seputar keberadaan saya kat Malaysia. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini teman-teman? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana awal mulanya saya belajar bahasa Malaysia atau belajar bahasa Melayu. Mungkin di video yang tadi kalian sudah lihat, itu sedikit saja gambaran bagaimana saya awal mula belajar bahasa Malaysia atau belajar bahasa Melayu. Kalau tidak salah, saya pertama kali belajar bahasa Melayu ini pada tahun 2008 teman-teman. Saat itu sangat famous sekali di Indonesia, yaitu film Upin dan Ipin. Waktu itu saya masih berusia sekitar 13 tahun teman-teman. Dan menurut saya waktu itu pertama kali nonton film Upin dan Ipin, itu menjadi motivasi buat saya. Ada bahasa dari negara serumpun kita, yaitu bahasa Malaysia, itu saya mendengarnya itu cukup unik-unik teman-teman. Kemudian saya itu terfikir untuk belajar gitu bahasa Melayu ini karena siapa tahu untuk kedepannya gitu kan. Waktu di umur saya 13 itu saya berpikir siapa tahu untuk kedepannya saya akan melancong ke negeri Malaysia atau bekerja di negeri jiran tersebut. Lalu jadi ada modal yang saya miliki dengan mengetahui bahasa atau kosakata yang ada di Malaysia. Jadi bahasa Malaysia yang saya pelajari itu dulu waktu melihat film Upin dan Ipin itu pertama kali teman-teman. Kamu nak pergi mana? Itu sebagai contoh ya. Kalau dalam bahasa Malaysianya itu kau nak pergi mana macam tu. Lalu agak sedikit penerjemahan atau logatnya itu yang berbeda teman-teman, karena kalau menurut saya kan tinggal di daerah Jambi, Indonesia. Itu kebanyakan bahasanya kan ada juga keturunan bahasa itu dari Melayu ya teman-teman. Jadi sudah nggak terasa asing. Mungkin di sebagian daerah di Provinsi Jambi, di daerah saya itu memang memiliki logat atau gaya bahasa bicaranya sama seperti orang Malaysia. Hingga sampailah pada tahun 2017 kalau tidak salah teman-teman, itu pertama kalinya saya kenalan dengan istri saya. Kebetulan saya berkenalan melalui salah satu aplikasi yang ada di Google Play Store, itu aplikasi bernyanyi. Jadi saya kenal dengan istri saya, lalu saya tanya dia orang mana. Lalu waktu itu dia menjawab bahwasanya dia orang Malaysia. Nah, kemudian saya menjalani komunikasi sehari-hari dengan istri saya ini menggunakan bahasa Malaysia teman-teman. Jadi waktu itu saya banyak juga belajar dari istri saya tentang bahasa dan kosakata yang ada di Malaysia. Itu melalui handphone saja ya teman-teman, karena kami pacaran selama 2 tahun, di handphone itu tidak pernah ketemu. Nah, lalu jadi dari situlah banyaknya peran karena sering komunikasi dengan istri saya, karena saya sudah ada modal sebelumnya belajar bahasa Malaysia itu dari film kartunnya yang famous di Indonesia, yaitu Upin Ipin. Jadi saya sudah banyak mengetahui bahasa-bahasa dan gaya bicara orang Malaysia. Jadi selama saya pacaran 2 tahun itu saya banyak juga belajar dari istri saya tentang bahasa Malaysia. Jadi sampai saya terikut-ikut di Indonesia waktu itu untuk menggunakan bahasa Malaysia. Jadi setelah saya menikah dengan istri saya pada tahun kemarin, tahun 2019 itu, istri saya mengajak saya untuk pulang ke Malaysia. Dan pertama kali saya sampai di Malaysia ini, saya tidak terkejut ya teman-teman dengan bahasanya, karena selama saya berkomunikasi dengan istri saya menggunakan bahasa Malaysia. Jadi istilahnya sudah ada modal utama untuk pergi ke Malaysia dengan berkomunikasi dengan warga negara Malaysia. Jadi
Kalau dari prinsipku pribadi itu tidak salah kita untuk belajar bahasa dari negara jiran kita ini, karena eh, semua itu nggak ada yang tahu ya teman-teman, seperti jodoh atau kita ingin melancong ke Malaysia, jadi kita nggak kebingungan lagi untuk eh, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sini. Dan setelah saya sampai di sini, jadi saya sudah paham bagaimana adat yang ada di sini dan tata bicaranya yang ada di sini. Jadi sebagian besar saya sudah mengerti kalau untuk cara berkomunikasi dengan masyarakat atau warga negara Malaysia. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar suatu bahasa itu, eh, cobalah cari ide-ide atau eh, sumber-sumber yang lain. Seperti contohnya saya belajar dari Upin dan Ipin untuk belajar bahasa Malaysia, karena cukup mudah dipahami ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, jadi tidak salah kita belajar dari kartun untuk mengenal suatu bahasa dari negara lain. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin melancong atau ingin kerja di Malaysia, itu banyak sekali ya sumber-sumber kalian untuk belajar bahasa Malaysia. Tidak seharusnya berpatok dengan cerita kartun seperti saya. Kebetulan saya tuh lebih mudah nangkapnya itu melalui interaksi ataupun berbicara langsung gitu. Saya lebih banyak memahami itu melalui praktek daripada belajar. Mungkin ada juga sebagian dari teman-teman yang belajar dulu kosakatanya, mungkin baru bisa memahami suatu bahasa. Ya mungkin kalau untuk kalian yang ingin melancong atau bekerja di Malaysia, mungkin banyak sumber-sumber lainnya juga untuk belajar. Jadi jangan putus asa dan terus belajar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini share dari merupakan suatu pengalaman pribadi saya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lainnya juga punya cara tersendiri untuk memahami suatu bahasa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.